Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Armasanti dengan NIM 1120125. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sejarah peradilan Islam dengan tema Saatnya yang Muda Berbicara Sejarah. Saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah sampai dengan peradilan pada masa Turki Utsmani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah SAW. Awal mula peradilan pada masa Rasulullah SAW. Ada dua fase pada masa Rasulullah SAW, yaitu yang pertama fase Makkiyah. Umat Islam masih terisolasi sedikit, kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Yang kedua, fase Madaniyah. Pada fase Madaniyah, Islam sudah kuat, komunitas Islam sudah banyak dan mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Peran Rasulullah SAW ada tiga, yaitu legislatif atau sultah tasyri'iyah, yang kedua eksekutif atau sultah taufiziyah, yang ketiga yudikatif atau sultah qadariyah. Sumber hukum pada masa ini ada dua, yaitu Al-Quran dan ijtihad Rasul atau pengilhaman. Yang kedua yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu kurang lebih 2 tahun. Kekuasaan Islam belum terlalu luas, jadi peradilannya masih relatif seperti pada masa Rasulullah SAW. Jabatan hakim dipegang khalifah, namun dalam riwayat lain jabatan hakim diserahkan kepada Umar. Yang kedua pada masa Umar bin Khattab, yaitu kurang lebih 634 sampai 644 Masehi. Kekuasaan Islam sudah meluas sehingga tugas khalifah adalah beragam. Risalatul Qadha Umar bin Khattab. Prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan. Sumbernya Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para mujahidin. Yang ketiga pada masa Utsman bin Affan. Pada masa ini sudah ada gedung khusus untuk melaksanakan peradilan. Yang kedua pada masa ini bersandar pada Al-Quran dan Sunnah serta musyawarah dengan sahabat dalam menentukan suatu hukum. Yang keempat pada masa Ali bin Abi Thalib. Peradilannya mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Peradilannya sangat sederhana dan cepat. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Umayyah. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah diawali oleh baiat Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi di Yerusalem. Setelah kematian Ali, Hasan bin Ali diangkat menjadi pengganti Ali. Hasan bin Ali melaksanakan kesepakatan damai dengan kelompok Muawiyah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Tahun kesepakatan damai antara Hasan dan Muawiyah disebut Am Jamaah karena kaum muslimin sepakat untuk memilih satu pemimpin saja, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun yang berpusat di Damaskus. Para hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai dengan kemampuannya. Qadha sama dengan fatwa. Fatwa qadhi dianggap sebagai putusan dan menjadi hukum. Sumber hukumnya Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Wilayah Al-Mazalim, mahkamah tinggi atau mahkamah banding. Yang kedua merupakan institusi pengendali lebih tinggi dan pengadilan biasa. Yang ketiga orang yang menyelesaikan disebut wali Al-Mazalim. Syaratnya keberanian yang luar biasa. Hakim pada masa peradilan ini yaitu Usaid bin Hudair, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aus, dan Salim bin Atas. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Kemajuan era Abbasiyah
pada tahun 750 sampai 1258 Masehi. Kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang, yaitu bidang kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, hukum, dan lain-lain. Tata pemerintahan dan sistem administrasi semakin maju. Qadhi dipilih dari fuqaha bertugas menerapkan hukum Islam bagi permasalahan sipil warga muslim. Pada masa Abbasiyah I dikenal sebagai masa kejayaan Islam, namun ta'assub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Lemahnya ruh ijtihad hakim dalam menetapkan hukum karena berkembangnya mazhab 4. Hakim diperintah memutus perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Di wilayah selain mazhab 4, qadhi diangkat berdasarkan mazhab setempat. Para hakim memutuskan perkara di bawah pengaruh kekuasaan pemerintahan atau mazhab. Pada masa Abbasiyah kedua, keadaan pemerintah telah sangat rusak. Yang kedua, orang yang diangkat menjadi hakim diharuskan membayar sejumlah uang kepada pemerintahan setiap tahun. Kekuasaan hakim menjadi lemah karena pemerintahannya juga lemah. Kewenangan hakim semakin dibatasi hingga akhirnya hakimlah yang menyelesaikan soal sengketa dan soal al-ahwal asasiyah atau kekeluargaan saja. Yang ketiga, Al-Qanun masa Abbasiyah. Al-Qanun adalah kumpulan undang-undang untuk perkara atau bidang tertentu. Pemerintah tidak menjadikannya sebagai undang-undang, namun kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk pada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena berkembangnya mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa. Selanjutnya yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, masa kekuasaannya 6 abad. Wilayahnya 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Secara garis besar, hukum masa Turki Utsmani dibagi 2 era, yaitu masa sebelum Tanzimat dan pasca Tanzimat. Reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara dijiplak oleh Eropa Barat. Tanzimat di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan peruuan dalam rangka pembaruan hukum di TO. Bentuk peradilan sebelum Tanzimat yaitu 1. Al-Juz'iyat atau mahkamah biasa atau rendah. Yang kedua Al-Istinaf atau mahkamah banding. Yang ketiga mahkamah Al-Tamyiz, Al-Naqd wa Al-Ibram atau mahkamah tinggi. Yang keempat mahkamah Al-Istinaf Al-Ulya atau mahkamah agung. Pada masa Tanzimat, pelopor pembaruan yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19 diantaranya menggabungkan 2 kekuasaan sultan yakni pemimpin duniawi dan spiritual. Dibentuknya Mahkamah Al-Nizamiyah yang berdiri atas adalah Al-Madani atau peradilan perdata dan Qadha Syar'i atau peradilan agama. Gerakan Tanzimat berakhir dengan wafatnya aliran pada 1871. Setelah gerakan Tanzimat, muncul gerakan yang dapat dikategorikan pada 3 masa, yaitu Utsmani Muda, Turki Muda, dan Mustafa Kamal. Pada pasca Tanzimat, sumber hukum yang dipegang tidak hanya berbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum Barat atau Eropa. Mahkamah Allah Tawaif atau Qadha al-Milk, peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu, sumbernya dari agama tersebut. Qadha al-Kanzuli, peradilan untuk warga negara asing dengan sumber UU orang asing tersebut.
Kode Mahkamah Pidana bersumber dari UU Eropa. Kode Mahkamah Al-Hukuk mengadili perkara perdata yang bersumber dari majalah Al-Ahkam Al-Adiyah. Majelis Al-Syari Al-Syarif mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fiqh Islam. Baik, itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.